Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Oke teman-teman, gimana nih keadaannya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di video kali ini aku akan membahas soal-soal TWK. Ini merupakan soal-soal gambaran ya, berdasarkan teman-teman yang udah ujian juga. Dan semoga video ini membantu teman-teman dalam persiapan menuju ujian, dan bagi yang belum ujian tetap semangat, tetap optimis, dan gunakan waktu atau sisa waktu yang tersedia biar teman-teman lebih maksimal untuk menjawab soal ujiannya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama yuk kita simak video yang satu ini. Oh ya, jangan lupa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa support dengan channel aku dengan bantu like-nya, komen dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya, biar channel ini menjadi channel yang berkembang tentunya. Oke teman-teman, terima kasih. Yuk kita simak video yang pertama. Oke, ini soal yang pertama ya teman-teman. Nah, berikut ini merupakan contoh dari wujud bela negara bagi pelajar dan mahasiswa sebagai berikut. Oke, bela negara. Oke, kita lihat dulu ya. A. Rajin belajar akan menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, ini boleh juga ya. B. Rajin membantu ibu di rumah mengerjakan segala pekerjaan rumah. Oke, ini kurang tepat ya, karena kalau wujud bela negara bagi pelajar dan mahasiswa tentunya itu kan dampaknya banyak orang ya gitu untuk nusa dan bangsa. Kalau rajin membantu ibu di rumah itu kan suatu bukan wujud bela negara, ini lebih ke kewajiban kita juga ya membantu orang tua di rumah, jadi ini bukan ya. Terus rajin menabung agar tabungan bisa digunakan di masa depan, ini juga bukan. Ya, yang D, rajin bersosialisasi agar diterima di masyarakat dan keluarga besar, ini juga bukan. Yang E, rajin membaca buku apa saja agar wawasan bertambah. Oke, ini juga bukan. Oke ya teman-teman ya, jadi ini lebih tepat adalah jawabannya option A, rajin belajar agar menjadi anak yang berguna nih bagi nusa dan bangsa. Oke, teman-teman juga bisa lihat nih di sini kesadaran untuk melestarikan kekayaan budaya, terutama kebudayaan daerah yang beraneka ragam ya. Sehingga hal ini bisa mencegah adanya pengakuan dari negara lain yang menyebutkan kekayaan daerah Indonesia sebagai hasil kebudayaan asli mereka. Nah, untuk para pelajar sini diwujudkan dengan sikap rajin belajar, sehingga pada nantinya akan memunculkan sumber daya manusia yang cerdas serta mampu menyaring berbagai macam informasi yang berasal dari pihak asing. Dengan demikian masyarakat tidak akan terpengaruh dengan adanya informasi yang menyesatkan dari budaya asing. Jadi guna kita adalah sebagai pelajar dan mahasiswa adalah rajin belajar agar nantinya berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, jadi jawabannya yang teman-teman jawabannya option A. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, ini cukup panjang pertanyaannya ya, kita baca dulu. Dalam pelaksanaan bela negara, seorang warga bisa melakukan baik secara fisik maupun non-fisik pembelaan negara secara fisik, diantaranya dengan cara perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan negara. Sementara pembelaan negara secara non-fisik diartikan sebagai semua usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme. Nasionalisme adalah rangkaian kecintaan dan kesadaran dalam proses berkehidupan dalam negara dan bangsa, serta upaya untuk menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Di antara hal berikut manfaat dari bela negara adalah, oke, kita di sini mencari manfaat ya dari bela negara. Oke, menurut teman-teman jawaban yang terkecualinya yang mana? Oke, kita baca dulu. A. Membentuk sikap disiplin, aktivitas dan pengaturan kegiatan lain. Oke, ini juga bisa nih ya. Kita simpan dulu. Yang B. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Juga benar. Yang C. Membentuk mental dan fisik yang tangguh. Iya.
kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Ini juga bisa nih teman-teman yang menjadikan kita rela berkorban demi kepentingan bangsa. Nah ini nih kecuali, nah ini merupakan bukan manfaat dari bela negara, tapi ini lebih ke aksi kita ya, tindakan kita untuk membela negara gitu. Nah, teman-teman bisa lihat pembahasan di sini, menjadikan kita rela berkorban demi kepentingan bangsa bukanlah manfaat dari bela negara ya, tetapi di sini melainkan aksi bela negara. Jadi jawaban yang kecuali di sini adalah option E. Oke, gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3 nih. Ini juga panjang ya. Mungkin ini lebih kita baca aja ke dua kalimat terakhir ya. Membangun kesadaran berbangsa dan bernegara kepada pemuda merupakan hal penting yang tidak dapat dilupakan oleh bangsa ini. Karena pemuda merupakan penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari jalan panjang bangsa ini. Perjalanan mungkin ya. Berikut indikator dari kesadaran berbangsa dan bernegara kecuali adalah, oke, ini menurut teman-teman yang kecualinya yang mana? A. Mempraktekkan clean and good governance dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, kita simpan dulu. Rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat. C. Berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi negara, bangsa negara Indonesia. D. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang E. Menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke, jadi yang kecuali di sini adalah yang option A ya, karena option A ini termasuk indikator dari nilai bela negara, semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi ini bukan indikator kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi jawabannya kecuali adalah option A. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, bahwa indikator bela negara, kesadaran berbangsa dan negara itu ada disiplin, bertanggung jawab terhadap tugas, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang C. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, bangga terhadap bangsa negara sendiri, rukun dan berjiwa bergotong royong dalam masyarakat. E. Menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, jadi ini yang tidak termasuk ke indikator dari kesadaran berbangsa dan negara adalah option A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Di bawah ini merupakan salah satu ya, di sini kita membahas salah satu contoh kegiatan bela negara lagi, tapi ini yang di lingkungan pelajar nih teman-teman. Yang kecualinya adalah A. Melaksanakan kegiatan belajar berbaris siswa baru. Nah, ini juga benar ya. Siswa wajib mengikuti wajib militer setelah lulus SMA, baik yang ingin melanjutkan kuliah ataupun langsung bekerja, di sekolah setiap hari Kamis. Ini juga yang dia mengibarkan sang saka merah putih di sekolah saat hari besar nasional di tanggal 17 Agustus. Nah, ini juga benar ya teman-teman. Dan yang E. Mencintai budaya Indonesia, etnosentris di mata dunia. Nah, ini bukan di lingkungan pelajar lagi nih, jadi yang kecualinya adalah option E. Oke, kita lihat di sini bahwa option A sampai D itu kan merupakan sikap bela negara di kalangan pelajar ya. Namun option E itu mengandung sikap etnosentris yang dilarang untuk semua masyarakat Indonesia. Nah, karena etnosentris ini adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai sosial dan standar budaya sendiri. Orang-orang yang etnosentris itu menilai kelompok lain relatif terhadap kelompok atau kebudayaan sendiri, khususnya bila berkaitan dengan bahasa, perilaku, kebiasaan, dan agama. Perbedaan dan pembagian etnis ini mendefinisikan kekhasan identitas budaya setiap suku bangsa. Yang keduanya, etnosentrisme ini mungkin tampak atau tidak tampak, dan meski dianggap sebagai kecenderungan alamiah dari psikologi manusia, etnosentrisme memiliki konotasi negatif di dalam masyarakat.
Nah, jadi ini yang tidak benar atau tidak masuk ke kategori bela negara di lingkungan pelajar adalah option A. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 5. Merupakan dasar hukum bela negara tertuang dalam pasal berapa? Jadi, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Laut, Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Nah, ini kira-kira nih menurut teman-teman pasal 30 ayat berapa? Oke. Adalah ayat 3 ya, teman-teman. Ini ayat 3-nya. Bisa lihat di sini bahwa pasal 30 ayat 3 itu Tentara Nasional terdiri atas Angkatan Darat, Laut, Udara sebagai alat negara bertugas untuk mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Oke, jadi jawabannya adalah option A. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Sikap dita merupakan salah satu nilai course value dari. Oke. Ini lumayan sulit ya kalau kita nggak tahu ya. Kita baca dulu dari pertanyaan, dari soalnya dulu. Zaman yang kita hadapi sekarang adalah zaman digitalisasi. Semua pekerjaan belang di lelang, maksudnya nih ya, lelang di Shopee. Kita ganti dulu. Lelang di Shopee, Tokopedia, dan semua marketplace. Juga membaca buku pun sudah dengan sistem digital. Peralatan rumah sakit pun juga sudah bersifat teradiologi, misalnya bila di ilmu radiologi. Semua itu membuat kita di masa pandemi ini berpikir sebagai mana ia bisa bergabung di marketplace secara online itu dan mengembangkan sistem informasi, karena jurusannya memang sistem informasi. Nah, ia membuat soal CPNS yang pesertanya bisa mengikuti secara daring dari mana saja di penjuru Indonesia, terutama persiapan ujian CPNS tahun 2021. Nah, sikap dita merupakan salah satu sikap dari nilai course value dari adalah option yang benar adalah option A, adaptif, kompetensi, inovatif, kreatif, dan akuntabilitas. Jadi ini jawaban lebih tepatnya adalah option A ya, adaptif. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, adaptif itu merupakan ya cepat beradaptasi menyesuaikan perubahan zaman, terus berkreasi, mengembangkan kreativitas, dan bertindak sebagai proaktif. Oke. Nah, juga nilai-nilai utama berakhlak harus melandasi keseharian kerja dan perilaku ASN. Itu antara lain adalah ASN ya, berorientasi, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi ini jawabannya benar adalah yang adaptif nih, yaitu option A. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Nah, semoga video ini membantu teman-teman dalam ujian dan mendapatkan skor yang tinggi juga. Semoga video ini membantu teman-teman tetap semangat ya. Sekian dulu video dari aku. Thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.